Hai, kita bertemu lagi di mata kuliah Statistika Bisnis dan kita akan membahas mengenai probabilitas. Oke, dari data-data yang sudah didapat setelah kita sudah pelajari ya di mata kuliah sebelumnya, biasanya eh, kita menggunakan data-data di mana data-data ini yang kita kumpulkan baik data tunggal maupun eh, ataupun tidak dan dengan memperhatikan angka indeks, kemungkinan yang akan terjadi dapat diperkirakan. Nah, di sini definisi dari probabilitas merupakan peluang suatu kejadian, di mana manfaatnya itu mengetahui probabilitas ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan ya, sukses atau tidak dan lain-lain. Nah, ini probabilitas ini merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan yang dilakukan itu melakukan pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Dan hasil yang didapat suatu hasil dari sebuah percobaan, di mana kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Di mana yang di sini kita pengertian probabilitas. Contohnya itu percobaan kegiatan pertandingan sepak bola Persita vs PSSI di Stadion Tangerang tanggal 5 Maret 2003. Hasilnya itu Persita menang, Persita kalah. Seri Persita tidak kalah atau tidak menang. Jadi peristiwanya itu yang terjadi hasilnya Persita menang. Nah, pendekatan probabilitas itu pendekatan klasik, ya, ada pendekatan relatif dan subjektif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumus dari probabilitas suatu peristiwa itu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Di mana dalam 12 bulan, contohnya ini 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 10 bulan inflasi dibagi 12 bulan ya, sama dengan 0,83 dan probabilitas deflasi 2 bulan deflasi dibagi 12 sama dengan 0,17. Nah, kita di sini melakukan pendekatan subjektif. Nah, definisinya sendiri probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Konsep dasar hukum probabilitas, ya, hukum penjumlahan di mana PA plus PB. Ya, contoh PA itu 0,35, ya, PB-nya itu sendiri 0,40 dan PC 0,25. Maka P dalam kurung A atau B, A atau C, tutup kurung sama dengan 0,35 plus 0,25 sama dengan 0,60. Peristiwa atau kejadian bersamaan, di mana kita buat di sini AB itu ada di tengah-tengah, ya, di antara A dan B. Ini jadi arsir. Jadi di antara pilihan ini. Maka dapat persamaannya P dalam kurung A atau B sama dengan
P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurang P dalam kurung AB. Ya. Jadi apabila P dalam kurung AB itu sama dengan 0,2, maka P dalam kurung A atau B ya sama dengan 0,35 ya ditambah 0,40 dikurang 0,2. Jadi sama dengan 0,55. Konsep dasar hukum probabilitas. Nah, di sini ada peristiwa saling lepas, di mana P dalam kurung AB sama dengan 0. Maka P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B plus 0. Ya. Jadi P dalam kurung A plus P dalam kurung B ya. A-nya bisa sendiri, ya, B-nya bisa sendiri. Ya. Nah, ini saling lepas. Jadi tidak ada berkaitan atau beririsan. Ya. Nah, di sini hukum perkalian P dalam kurung A dan B. Ya. Jadi sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Ya, apabila P dalam kurung A ya, 0,35 dan P dalam kurung B sama dengan 0,25. Maka P dalam kurung A plus dan B ya, sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Nah, kejadian bersyarat. Nah, di sini bersyarat P dalam kurung B dibagi A, di mana P dalam kurung B dibagi A sama dengan P dalam kurung AB dibagi P dalam kurung A. Konsep dasar hukum probabilitas, hukum perkalian, di mana didapat P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Apabila P dalam kurung A 0,35 dan P dalam kurung B sama dengan 0,25, maka P dalam kurung A dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Nah, jadi kejadian bersyarat di sini P dalam kurung B dibagi A. Ya, jadi di sini P dalam kurung B dibagi A sama dengan P dalam kurung A, AB ya, dibagi P dalam kurung A. Peristiwa pelengkap complementary ya, event, di mana P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan 1, atau P dalam kurung A sama dengan 1 minus P dalam kurung B. Di sini kita juga pelajari dalam membuat diagram pohon, dalam membuat keputusan. Ya, di mana di sini kita dapat lihat ya dalam diagram pohon, suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Nah, contoh di sini 1 ya. 1, jadi keputusan jual atau beli ya. Jadi di mana kita di sini ada beberapa jenis saham di mana kita akan memutuskan mau menjual atau membeli. Nah, kemungkinan kita menjual dan membeli itu adalah 1. Nah, dibagi lagi, dibagi 2, kemungkinan dijual itu probabilitasnya 0,6. Nah, sedangkan kemungkinan membeli itu kita pilih lagi ya berdasarkan, jadi belinya itu 0,4 ya. Di mana yang kemungkinan jual kita bagi ada beberapa saham sama dengan yang beli, yaitu BBCA, BLP, dan BNI. Di mana BCA itu kemungkinannya untuk jual 0,35, BLP 0,4, BNI 0,25. Ya. Sedangkan untuk beli
ya BCA itu 0,35, BLP itu 0,4, ya BNI 0,25. Nah, jadi kita didapat di sini ya untuk jual itu BCA ya 1 dikali 0,6 dikali 0,35. Jadi dapatkan hasilnya 0,21 probabilitasnya. Nah, sedangkan untuk BLP ya dengan probabilitasnya itu 1 dikali 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Sedangkan BBNI itu probabilitasnya 1 dikali 0,6 dikali 0,25 sama dengan 0,15. Ya. Nah, untuk kemungkinan beli BCA dan BLP dan BNI itu kita bisa dapat di sini 1 dikali 0,4 dikali 0,35 ya sama dengan 0,14. Sedangkan BLP itu 1 kali 0,4 ya dikali 0,4 sama dengan 0,16. Sedangkan BBNI 1 dikali 0,4 dikali 0,25 sama dengan 0,10. Nah, jadi jumlah yang harusnya total dari semua itu harusnya 1. Ya. Jadi keputusannya di mana kita harus menjual atau membeli. Nah, kita bisa total diantaranya yang mana yang paling banyak kita harus buat. Ya. Kalau di sini berarti kita yang paling besar itu menjual BLP 0,25, 0,24. Setelah itu kita bisa melakukan menjual BCA. Ya, setelah BCA kita jual, baru kita beli di sini BLP. Ya, BLP 0,16. Nah, disinilah ini merupakan diagram pohon keputusan. Oke, rekan-rekan, demikian untuk probabilitas. Kita bisa nanti bahas, kita baca buku panduan kita di buku statistik edisi 3, buku 1 ya, Suharyadi Purwanto. Nah, di sini nanti kita akan lanjutkan latihan soal di dalam forum. Ya, demikian, terima kasih.